setelah menciptakan rekor di Piala Asia dengan lolos ke 16 besar, lalu membungkam mulut pasukan Nguyen 2 kali, dan berpeluang melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia masih punya agenda lain, ialah Piala Asia U23. Semangat dan optimisme harus kembali diletupkan, karena Piala Asia U23 ini meski sekedar kompetisi kelompok umur, namun sangat menentukan, bukan hanya buat Timnas Indonesia, tapi lebih khusus bagi Shin Tae-yong. Ada target tinggi yang dibebankan pada Shin Tae-yong. Target itu membuat nasibnya di Timnas Indonesia bagai telur di ujung tanduk. Target seperti apakah itu? Dan mungkinkah Timnas Indonesia memenuhinya di Piala Asia U23? Well, sebelum itu, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tak ketinggalan update dari channel YouTube Putra Surabaya 84. Piala Asia U23 yang akan digelar mulai 15 April 2024 mendatang adalah ajang pertaruhan bagi Shin Tae-yong, pelatih berpaspor Korea Selatan. Itu mesti memenuhi syarat supaya kontraknya di Timnas Indonesia diperpanjang. Ia sudah memenuhi syarat yang pertama, yaitu lolos ke babak gugur di Piala Asia. Nah, di Piala Asia U23, Shin Tae-yong harus bisa membawa Garuda Muda lolos ke babak gugur juga. Jika di Piala Asia lalu 16 besar, maka di Piala Asia U23 kali ini, karena timnya lebih sedikit, Indonesia wajib melangkah ke babak perempat final atau 8 besar. For your information aja nih, Piala Asia U23 terbagi menjadi 4 grup. Per grupnya diisi 4 tim. 2 tim teratas akan lolos ke fase gugur atau 8 besar. Jika itu terjadi, tidak ada alasan lagi bagi PSSI untuk tidak memperpanjang kontrak mantan pemain Song Nam Ilwat tersebut. Namun apakah target ke-8 besar realistis? Sebelum ke sana, PSSI mengklaim kalau Shin Tae-yong ternyata berambisi meloloskan Indonesia ke tahap yang lebih tinggi lagi, yakni semifinal. Bahkan Tae-yong berniat membawa Timnas Indonesia U23 ke Olimpiade. Demi lolos ke Olimpiade, mencapai semifinal adalah syaratnya. Namun jika ingin otomatis ke Olimpiade, Timnas Indonesia wajib mencapai final Piala Asia U23. Jika tidak, Indonesia bisa berebut tiket ke Paris 2024 dengan memenangkan duel perebutan tempat ketiga. Kalau Indonesia sampai kalah dan hanya menjadi semifinalis, maka harus melakoni laga play-off melawan wakil dari Afrika untuk lolos ke Olimpiade. Itu awalnya. Namun Shin Tae-yong kini cukup realistis memandang peluang untuk lolos ke Olimpiade. Ia tak menampik bahwa Timnas Indonesia sedang berkembang. Namun untuk target, ia tidak bisa memastikan itu. Shin Tae-yong memang menargetkan ke semifinal, tapi perempat final saja sebetulnya cukup untuk membuat kita, pecinta Timnas Indonesia, masih bisa melihat Shin Tae-yong melatih Timnas Indonesia hingga tahun 2027 mendatang. Namun apakah perempat final adalah target yang realistis untuk bisa dicapai? Setelah drawing Piala Asia U23 dilakukan, media Vietnam memberi semacam cuar ke Timnas Indonesia. Mereka menyebut Timnas Indonesia akan tamat alias gugur lebih cepat di Piala Asia U23 karena hasil undian menempatkan Indonesia di grup A yang berisi Qatar, Australia dan Yordania. Media Vietnam yang tak disebutkan itu menganggap kalau peluang Indonesia lolos ke perempat final sangatlah sulit, terlebih jika mengacu pada ranking FIFA. Memang ranking Indonesia berada jauh sekali di bawah 3 negara tersebut. Per Februari tahun 2024, Indonesia masih berada di peringkat 142 FIFA, sementara Qatar dan Yordania masing-masing bertengger di peringkat 37 dan 70. Australia yang berada di ranking 23 menjadi yang tertinggi. Dari ranking saja, kelihatan betapa. Akan tetapi, jomplangnya Timnas Indonesia dengan negara lain yang satu grup di Piala Asia U23. Ranking FIFA bukan barometer tunggal untuk mengukur kekuatan tim. Performa pemain harusnya menjadi indikator teratas untuk menentukan apakah sebuah tim berpeluang atau tidak. Pencapaian Timnas Indonesia U23
Di ajang ini saja sudah melebihi ekspektasi. Garuda Muda yang selalu gagal di babak kualifikasi, seperti Turkmenistan, akhirnya untuk kali pertama menyabet tiket Piala Asia U23, bahkan dengan mengalahkan tim yang rankingnya lebih tinggi. Tidak hanya itu, Indonesia juga lolos ke Piala Asia U23 dengan status juara grup, sama seperti Australia dan Yordania.